Di tahun 97, ketika Henry masih menjadi penghuni bangku cadangan AS Monaco, ada seseorang yang merupakan mantan rekan setimnya di akademi, yang berusia 1 tahun lebih muda darinya, namun telah menghebohkan Premier League. Dialah Nicolas Anelka. Wenger berkata bahwa Anelka adalah penemuan terbesar dalam karirnya. Hollier mengatakan bahwa Anelka adalah penyerang terbaik di generasinya. Tapi sejujurnya, saya mendapat kesan bahwa pada satu titik Anelka menganggap dirinya sebagai pemain terbaik di dunia. Dan itulah yang menghentikannya untuk menjadi pemain terbaik yang sesungguhnya. Dia tampaknya tidak bisa menutup mulutnya, selalu bersikap kritis. Dia selalu mengatur segala sesuatunya sesuai dengan keinginannya. Tidak bisa menghentikan dirinya untuk tidak terburu-buru dalam setiap langkah karirnya. Dan akhirnya, karirnya pun hancur tanpa bisa diperbaiki lagi. Seperti yang pernah dikatakannya, semua yang telah saya lakukan tidak untuk ditiru. Anda hanya akan menambah musuh. Sungguh tidak masuk akal bagaimana orang ini memenangkan 2 Liga Champions, Euro, Piala Intertoto, Piala Konfederasi, Piala Super Eropa, dan Piala Winners. Bahkan dinominasikan untuk Ballon d'Or. Tapi sebagian besar orang masih akan mengatakan bahwa dia adalah kekecewaan besar, bahwa dia menyia-nyiakan potensinya, bahwa dia seharusnya bisa menjadi lebih baik. Begitulah lika-liku perjalanan karirnya. Seperti yang dikatakan oleh Henry, jika ada yang membuat film tentang kehidupan Nico, maka film itu akan memiliki lebih banyak sequel daripada Star Wars. Pertama-tama, semuanya dimulai ketika keduanya pertama kali bertemu di Akademi Clairefontaine, akademi paling bergengsi di Prancis, bersama dengan semua nama besar mulai dari Zaha hingga Gallas. Di sana, meskipun Henry berusia lebih tua, dia mengagumi Anelka. Dia mengklaimnya dengan mengatakan, dia lebih muda, tapi saya tidak melihatnya seperti itu. Banyak pemain berbakat di sana, tapi bagi saya dia adalah talenta terbesar di akademi. Dan setelah hanya 2 tahun di sana, PSG memboyongnya dari akademi. Dan pada usia 16 tahun, dia sudah memulai debutnya bersama klub. Di usianya, kebanyakan pemain akan dipinjamkan ke tim yang lebih kecil untuk mendapatkan menit bermain. Tetapi Anelka adalah pemain berbakat sehingga mereka tahu bahwa mereka harus memanfaatkannya sebaik mungkin selagi masih ada. Ketika dia memasuki lapangan untuk pertama kalinya, komentator mengatakan, "Mengapa kamera menyorotnya? Karena dia adalah talenta masa depan." Jelas, mereka harus menikmatinya selagi bisa. Namun, selama 1,5 tahun berikutnya, meskipun bisa berbagi ruang ganti dengan pemain-pemain seperti George Weah dan Ginola, dan bahkan mendapatkan beberapa trofi bergengsi ketika dia hanya menyaksikan tim meraih trofi juara, Anelka yang masih berusia 17 tahun hanya mendapatkan kesempatan bermain selama 20 menit dalam satu pertandingan. Dan sementara sebagian besar orang akan menerima hal ini sebagai sesuatu yang normal karena dia masih sangat muda. Tapi tidak demikian dengan Anelka. Dia berontak, dan hal itu dengan cepat menjadi masalah bagi klub. Anelka akan marah setiap kali dikirim untuk bermain dengan tim muda. Tetapi kemudian Arsene Wenger mengetahui situasi tersebut dan mengetahui bahwa dia belum menandatangani kontrak profesional yang sebenarnya. Wenger langsung memintanya untuk bergabung dengan Arsenal, dan Anelka melakukannya, meninggalkan PSG dengan tangan hampa dan menimbulkan keributan besar di Prancis yang membuat kedua belah pihak harus saling berhadapan di pengadilan. Dan PSG memenangkan kasusnya, tapi mereka hanya mendapat 600.000 euro dari Arsenal. Namun, begitu tiba di London, Anelka malah mendapatkan waktu bermain yang lebih sedikit daripada yang dia dapatkan di Paris. Dan Wenger pun berkata, dia datang dengan pemikiran bahwa dia adalah pemain hebat seperti yang sering terjadi pada pemain muda. Namun dia tidak memiliki mentalitas dan fisik yang baik. Pengamatannya buruk. Dia sering kehilangan bola. Bagaimanapun juga,
Saat itu lini depan Arsenal dihuni oleh pemain seperti Ian Wright dan Dennis Bergkamp. Jelas akan lebih sulit baginya untuk menembus starting 11. Tapi kemudian keberuntungan menghampirinya. Di pertandingan terakhir musim itu, saat bus akan segera berangkat, seseorang menyadari bahwa Anelka tidak terlihat. Wenger kembali ke hotel dan mendapati Anelka sedang mengemasi barang bawaannya. Ia bertanya apa yang terjadi. Anelka mengatakan bahwa dia tidak ingin ikut. Jadi sang manajer memberinya pidato panjang lebar tentang waktu bermain untuknya pasti akan tiba. Anelka pun menurutinya. Dan 9 menit setelah pertandingan dimulai, Paul Merson mengalami cedera. Wenger memasukkan Anelka dan anak itu memberikan assist untuk kedua gol dan meraih penghargaan sebagai man of the match. Tetapi jelas jika hal itu belum cukup untuk membawanya menjadi pemain inti. Ian Wright masih ada di sana. Tapi coba tebak apa yang terjadi kemudian. 5 bulan kemudian, Ian Wright mengalami cedera parah yang membuatnya harus absen di sisa musim, meninggalkan celah yang membuat Anelka mengambil alih posisinya. Dia benar-benar memanfaatkannya, mengambil alih sorotan dengan memberikan kontribusi 11 gol dalam 14 pertandingan di Liga, mencetak gol di final Piala FA, dan membawa Arsenal meraih gelar Liga dan piala yang bersejarah. Dan jika itu masih belum cukup, pada tahun berikutnya dia akan membawa semuanya lebih jauh lagi. Dengan mencetak 25 gol, hanya kurang 1 gol untuk menjadi top skor Liga dan ironisnya, Arsenal hanya terpaut 1 poin dari gelar juara. Tetapi Anelka masih berhasil meraih penghargaan pemain muda terbaik PFA dan menjadikan dirinya sebagai pemain muda paling menjanjikan di dunia. Dan tentu saja, untuk menambah bahan bakar ke dalam api, dengan 8 bulan berlalu sejak namanya dicoret dari skuad Piala Dunia timnas Prancis, Anelka akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bermain bersama tim nasionalnya. Dia langsung membuat semua orang terpana. Menjadi pemain Prancis pertama yang mencetak gol ke gawang Inggris di Wembley, yang membuat Deschamps menyatakan, "Kami telah menemukan Ronaldo kami." Pada titik ini, hal yang logis untuk dilakukan adalah bertahan di Arsenal dan fokus untuk meraih kesuksesan di sana. Tetapi sebaliknya, setelah melihat hasil survei yang menyatakan bahwa para penggemar Arsenal lebih memilih Ian Wright daripada Anelka, dia panik. Sama sekali tidak menghiraukan fakta bahwa para penggemar jelas akan lebih memilih legenda klub yang selalu bermain dengan senyuman di wajahnya daripada si anak baru yang selalu cemberut. Dan kemudian, karena termotivasi oleh saudara-saudaranya yang selalu memberikan pengaruh negatif terhadap karirnya, yang selalu mempengaruhinya untuk memprioritaskan uang sehingga membuatnya terburu-buru dalam mengambil keputusan, dia mulai mencari klub baru, seperti yang pernah diakuinya. Saat itu saya sangat marah dengan mereka. Saya meninggalkan Arsenal untuk menghukum para penggemar. Dan sebelum kalian menyadarinya, Anelka telah pindah ke Real Madrid dengan harga 35 juta euro. Jika bukan karena transfer Christian Vieri senilai 46 juta euro di tahun yang sama, dia akan menjadi pemain termahal saat itu. Namun hal tersebut tidak sehebat kelihatannya seandainya dia bertahan di Arsenal. Temannya, Thierry Henry, akan bergabung hanya beberapa minggu setelahnya. Dan dengan Wenger berencana untuk menduetkan mereka, siapa tahu apa yang akan terjadi. Namun dengan kepergian Anelka, Henry justru digunakan sebagai penggantinya dan secara perlahan menjadi pemain terhebat yang pernah ada di Arsenal. Terlepas dari itu, kepindahan Anelka telah menimbulkan polemik. Media Inggris menggambarkannya sebagai seorang pengkhianat. Media Spanyol menggambarkannya sebagai seorang anak manja yang akan gagal. Seperti yang dikatakan oleh Anelka, "Saat saya masih kecil, saya tidak pernah berkata bahwa saya ingin menjadi seorang pesepak bola. Saya hanya berkata bahwa saya ingin menjadi seorang bintang. Tetapi kemudian, saya akhirnya memahami apa artinya menjadi seorang bintang di Real Madrid, dan saya membencinya. Dan yang lebih buruk lagi, kedatangannya telah dilihat sebagai sebuah cara untuk menyingkirkan Morientes. Para pemain lain tidak menyukai hal tersebut,
dan akhirnya memusuhi Anelka. Mereka hampir tidak pernah berbicara dengannya. Kepindahannya yang seharusnya memberinya kesempatan untuk menampilkan bakatnya malah membuatnya menjadi seorang yang sangat paranoid, merasa bahwa seluruh dunia memusuhinya, dan bakatnya pun padam. 5 bulan kemudian, Anelka belum juga mencetak 1 gol pun. Dia panik. Dia merasa perlu membenarkan dirinya sendiri. Dan kemudian, hal itu dimanfaatkan oleh surat kabar Marca yang memanggilnya ke kantor mereka. Mereka berpura-pura menjadi temannya, mengajaknya bermain FIFA. Dan keesokan harinya, halaman depan koran tersebut menampilkan fotonya dengan judul "Anelka akhirnya mencetak gol". Paranoidnya memang beralasan. Lingkungan di Spanyol terasa sangat beracun bagi Anelka. Buktinya ketika Real melakukan perjalanan ke Brasil untuk mengikuti Piala Dunia antar klub, dia merasa lebih tenang, atau tepatnya merasa lebih aman. Dia berhasil mencetak 3 gol dari 3 partai dan menjadi top skor di turnamen tersebut. Namun, jika ada harapan bahwa ia dapat mempertahankan performa ini dan membawanya ke musim reguler, cedera selama 6 pekan adalah jawabannya. Anelka terpaksa membuang kesempatan yang ada. Dan dengan kurangnya waktu bermain, dia mogok latihan, mengatakan kepada media bahwa semua orang di klub memperlakukannya seperti seekor anjing, yang kemudian hanya membuatnya dijatuhi hukuman skorsing selama 45 hari. Sepertinya perekrutannya akan dikenang sebagai salah satu yang terburuk dalam sejarah. Nasib menghantam Anelka dengan sedikit ironi, karena setelahnya dia menjalani 35 partai di Liga dengan hanya mencetak 1 gol. Dia diberi kesempatan untuk tampil sebagai starter di 2 partai semifinal Liga Champions melawan Bayern, dan berhasil mencetak 2 gol yang membuat Madrid tinggal selangkah lagi meraih titel Liga Champions yang ke-7. Bagaimanapun juga, tidak ada hikmah yang dapat diambil untuk menutupi apa yang telah terjadi. Anelka tidak mengelak dan menyebut hal itu sebagai kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dengan semangatnya yang telah mencapai titik terendah sepanjang masa, Euro di musim panas hanya membuatnya merasa lebih buruk. Prancis memang telah memenangkan semuanya, dan Anelka memberi assist untuk gol yang membawa mereka ke final. Namun, dia tidak diberi kesempatan untuk bermain di final karena alasan kebugaran. Hal ini membuatnya berkata, "Saya menjadi bagian dari hal tersebut, namun saya tidak berkontribusi apa-apa. Jika saya dapat mencabut penghargaan tersebut dari daftar saya akan melakukannya." Jika kedengarannya Anelka terlalu keras terhadap dirinya sendiri, nyatanya pada akhir tahun, dia masuk dalam nominasi Ballon d'Or. Tapi dia merasa tersingkir dan tidak diinginkan, dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Bergabung dengan PSG, memecahkan rekor transfer sepanjang masa di Liga, di mana semua orang menyambutnya dengan sorak-sorai dan tangan terbuka. Bahkan langsung diberi ban kapten. Dia baru saja kalah dalam sebuah pertarungan, namun disambut seperti seorang pahlawan. Pada awalnya, semua itu terasa seperti sebuah dongeng yang akan berakhir manis. Namun pada akhirnya, itu tidak pernah terjadi. Awalnya PSG berjanji kepada Anelka bahwa mereka akan membangun tim dengan filosofi baru yang berpusat pada eksplorasi bakat yang muncul dari pinggiran kota Paris. Anak-anak seperti dia. Namun, hanya dalam waktu 3 bulan, setelah rentetan hasil buruk menghantam klub, Dewan Direksi panik, memecat sang manajer dan benar-benar mengingkari janji mereka. Anelka kesal, karena setelah pergantian manajer bukan hanya hasil yang tidak membaik, tetapi dia juga melihat sebuah proyek yang sama sekali berbeda dengan apa yang dijanjikan. Dan tentu saja, itu mempengaruhi performanya. Jumlah golnya menurun drastis. Dari 11 gol di paruh pertama musim, menjadi hanya 3 gol di paruh kedua, membuat dia secara terbuka menyalahkan sang pelatih. Pada saat Anelka kembali untuk musim keduanya, sudah jelas bahwa hari-harinya akan segera berakhir. Maka,
Dengan hanya mencetak 2 gol lagi dalam kurun waktu 6 bulan, Anelka mulai memaksakan diri untuk keluar, dan pada akhirnya memilih untuk dipinjamkan ke Liverpool. Dari semua kepindahannya, kepindahan yang satu ini terlihat berjalan dengan baik. Anelka mencetak beberapa gol yang bagus. Dia tampak bahagia. Para penggemar mencintainya. Pelatihnya adalah Gerard Houllier, orang Prancis yang jelas mengenalnya karena pernah melatihnya saat masih muda. Tetapi kemudian Houllier mendengar bahwa saudara-saudara Anelka sedang melakukan kontak dengan klub lain. Dan meskipun Anelka telah mengklarifikasi kepada media bahwa dia ingin bertahan di Liverpool, sayangnya tidak ada pembicaraan di antara keduanya. Tetapi kemudian hal itu terjadi. Anelka telah melakukan transfer keempatnya hanya dalam kurun waktu 5 tahun. Bergabung dengan Manchester City, yang pada saat itu hanyalah sebuah klub yang baru saja dipromosikan. Terlepas dari seberapa bagusnya transfer tersebut, dengan Anelka yang kerap mendekati puncak daftar pencetak gol terbanyak Premier League, kalian hanya perlu melihat Henry untuk mengetahui betapa mengecewakannya hal ini. Henry telah memimpin Arsenal ke musim yang tak terkalahkan, hampir memenangkan Ballon d'Or, dan Anelka yang bersama City hanya berjuang untuk menghindari degradasi. Dan yang lebih buruk lagi, hal yang sama terjadi di tim nasional. Sementara Henry mengalami tahun yang luar biasa dengan kontribusi 18 gol untuk Prancis hanya dalam 14 pertandingan, Anelka sebagian besar dilupakan sejak tahun 2001. Bahkan setelah melalui semua itu, ketika manajer Prancis mengunjunginya di Inggris untuk mencoba membawanya kembali, alih-alih bersikap realistis dan pengertian, Anelka tersinggung ketika pelatih mengklaim bahwa ia tidak mengenal Anelka dengan baik. Dia bereaksi dengan marah dan akhirnya mengatakan kepada pers bahwa dia tidak akan pernah bermain untuk Prancis lagi. Mengatakan bahwa pelatih harus berlutut untuk meyakinkannya. Sungguh mengerikan melihatnya bertindak seperti primadona saat itu. Tetapi menjadi lebih memalukan ketika setahun kemudian dia kembali mengingkari janjinya, meminta maaf kepada manajer, berbicara di depan umum bahwa dia ingin kembali. Dan tentu saja, saat dia memasuki tahun ketiganya di klub, kalian dapat berpendapat bahwa setidaknya dia telah menemukan stabilitas. Tetapi hal itu hancur begitu City mulai kesulitan secara finansial. Mereka terpaksa menjual Anelka, yang akhirnya berlabuh di Fenerbahce. Banyak yang mengira ini adalah akhir dari segalanya. Tetapi sebaliknya, dengan cedera yang datang menghampiri, bahkan dengan manajer yang memindahkannya ke posisi sayap, Anelka tiba-tiba terlihat berbeda. Dia mendapatkan banyak assist dan juga gol. Dia menjadi playmaker utama klub. Sungguh luar biasa. Hal itu bahkan membuat Zidane mulai memohon kepada Prancis untuk membawa Anelka ke Piala Dunia. Namun, meskipun dia telah kembali, dia sekali lagi melewatkan Piala Dunia karena Sidney Govou. Terlepas dari itu, dia masih memiliki kesempatan untuk memanfaatkan semua momentumnya dan mengupayakan kepindahannya kembali ke klub papan atas. Jadi dia bergabung dengan Bolton sebagai tumpuan. Tentu saja, Okocha pernah berada di sana. Begitu pula Fernando Hierro dan Jardel. Namun mereka semua tiba ketika karir mereka sedang berada di ujung tanduk, bukan saat mereka tampaknya akan mencapai puncak. Meskipun pada awalnya terlihat buruk, ia kemudian tampil luar biasa dengan 31 gol dalam 38 pertandingan. Hal ini meyakinkan Chelsea untuk membayar sebesar 18 juta pound sterling untuk perekrutannya. Anelka langsung mengambil perannya di sana, menjadi penyuplai utama bagi Drogba, dengan rata-rata memberikan 1 assist dalam setiap 130 menit, dan bahkan memberikan assist untuk gol yang membawa Chelsea ke final Liga Champions. Namun, ketika semuanya tampak sudah berjalan dengan normal, Anelka diberi tanggung jawab untuk mengeksekusi penalti yang sangat menentukan. Tapi dia gagal, membuat trofi Liga Champions menjadi milik Manchester United, dan membuat Chelsea mengakhiri musim tanpa trofi, karena hanya mampu berada di posisi kedua dari semua kompetisi yang mereka ikuti.
Bagi Anelka, hal ini dapat saja menghancurkan mentalnya. Karena bagaimanapun juga, ia pernah berkata, "Kegagalan dalam tendangan penalti itu membuat saya merasa seperti seorang pengkhianat. Saya datang di pertengahan musim, namun saya mengacaukan semuanya." Namun untuk kali ini, alih-alih melarikan diri, dia justru kembali berjuang lebih keras dari sebelumnya. Dan akhirnya memainkan musim terbaik dalam karirnya. Mengawali tahun ini dengan kontribusi 13 gol dalam 13 pertandingan tanpa kehadiran Drogba. Kemudian sedikit melambat namun masih dengan total 34 kontribusi, termasuk 19 gol di Liga, membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak di Premier League dan mengungguli Cristiano Ronaldo. Pada usia 30 tahun, Anelka akhirnya membuktikan bahwa ia dapat menunjukkan penampilan terbaiknya. Namun segalanya kembali berjalan tidak semestinya. Setelah satu musim yang baik dengan meraih gelar Liga dan Piala Ganda, Anelka dipanggil untuk mengikuti Piala Dunia. Ini merupakan momen yang tepat untuk menentukan legasinya. Namun, bahkan sebelum pertandingan dimulai, Anelka kembali berulah dengan mengancam untuk berhenti. Ia mengatakan bahwa ia merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi kenyataannya, ia tetap bertahan. Kemudian pada pertengahan pertandingan kedua, ia terlibat pertengkaran dengan pelatih. Media mengarang semuanya menjadi 10 kali lipat lebih buruk dari yang sebenarnya, membuat federasi melarangnya mengikuti turnamen tanpa mengklarifikasi fakta yang sebenarnya. Seluruh pemain kemudian memboikot latihan sebagai bentuk dukungan kepada Anelka. Dan hal itu berimbas pada tim Prancis yang akhirnya finish di posisi terakhir di grup mereka. Itu adalah salah satu skandal terbesar dalam sejarah sepak bola Prancis. Bahkan presiden pun dipaksa untuk berbicara tentang masalah ini. Dan akhirnya, meskipun berulang kali terbukti benar, Anelka dilarang bermain dalam 18 pertandingan, yang secara efektif mengakhiri karirnya bersama tim nasional. Setelah satu musim lagi bersama Chelsea, di mana Anelka bahkan berhasil membuat Drogba dicatangkan. Pemain asal Prancis ini akhirnya berselisih dengan André Villas-Boas dan memilih untuk meninggalkan klub hanya beberapa bulan sebelum mereka memenangkan Liga Champions untuk pertama kalinya. Dia lebih memilih bermain sebagai pemain bayaran, bermain di mana-mana mulai dari Tiongkok, Juventus, di mana ia hampir tidak pernah bermain di sana, dan bahkan West Bromwich, di mana ia mengejutkan dunia untuk yang terakhir kalinya dengan merayakan gol dengan gestur antisemit. Tentu saja pada akhirnya terbukti bahwa ia tidak menyadari dan tidak memiliki niat buruk terhadap siapapun. Namun tidak ada cara yang lebih Anelka lagi untuk mengakhiri karirnya selain itu. Sekian dan sampai jumpa minggu